Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 3199 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi itu sebenarnya definisi singkatnya atau mudahnya adalah penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Bahkan di dalam undang-undang itu sendiri termasuk juga korporasi. Ada 7 kelompok di dalam undang-undang tersebut. Yang pertama menyangkut kerugian keuangan negara. Yang kedua suap menyuap. Yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Pada poin pertama menyangkut mengenai kerugian keuangan negara diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3. Yang unsurnya adalah pasal 2, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pasal 3 mempunyai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Poin berikutnya adalah suap menyuap. Suap menyuap ini adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dengan tujuan membujuk supaya pejabat atau pegawai negeri agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, padahal berlawanan dengan kewenangannya. Poin berikutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Dalam poin ini, misalkan salah satu contoh adalah seorang bendahara yang diberi kewenangan untuk mengelola uang kantor, namun uang tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri atau keperluan orang lain tanpa prosedur yang benar. Selanjutnya adalah pemerasan. Pemerasan di sini adalah menyalahgunakan kewenangannya atau kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, barang misalkan atau uang. Salah satu contoh di dinas pendidikan. Kalau sekolah untuk melakukan pencairan, ada salah satu syarat yang namanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas. Nah, ketika ada pelanggaran yang namanya pemerasan ini, pihak dinas tidak mau mengeluarkan rekomendasi tanpa adanya sejumlah uang. Padahal, kalau memang semua sudah memenuhi persyaratan, dinas harus segera mengeluarkan rekomendasi tersebut. Berikutnya adalah perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya dilakukan oleh pemborong atau ahli bangunan yang pada saat membuat bangunan atau menjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang. Misalkan suatu contoh, pemborong sedang membangun gedung. Di dalam pembangunan gedung tersebut ada bahan-bahan bangunan yang dikurangi atau tidak sesuai dengan kualitas di dalam RAB. Misalkan takaran semennya, atau misalkan kelas kayunya, sehingga dapat membahayakan orang. Ketika melakukan perbuatan curang, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena bangunan bisa ambruk, karena tidak sesuai dengan spek yang telah di dalam kontrak, yang telah ada dalam kontrak.
termasuk juga penjual alat-alat bangunan, misalkan kayu, besi, yang tidak memberikan barang sesuai dengan spek yang telah dipesan. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Dalam poin ini, yaitu seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan. Padahal yang bersangkutan ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya. Misalkan salah satu contoh, seorang kepala dinas yang mempunyai program pembangunan, misalkan pekerjaan fisik, dia turut serta melakukan atau mengikut dalam pemborongan tersebut. Atau dalam persewaan alat. Padahal yang bersangkutan mestinya harus mengurus dan mengawasinya. Salah satu contoh lain misalkan ULP atau Pokja yang ikut dalam pemborongan. Itu juga termasuk dalam benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini sebenarnya mirip dengan suap. Cuman dalam gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, fee, barang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, wisata, dan fasilitas lainnya. Namun di dalam gratifikasi ini berbeda dengan suap, karena di dalam suap itu ada kesepakatan misalkan atau janji. Nanti kalau goal saya kasih sekian, itulah suap. Kalau gratifikasi secara luas. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bener Meriah. Semoga menjadi tambah pengetahuan. Dan kegiatan ini adalah program penerangan hukum dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.